di mata manusia, namun berharga bagimu. Tuhan yang menjamin hidupku ada di pihakku. Ku tak akan pernah goyah, sebab aku lebih dari pemenang. Dengan imanku, ku lihat nyata janji-janjimu. Oh, dengan imanku, ku terima jawaban doaku. Dasar dari setiap harapanku hanyalah iman kepadamu. Dengan imanku kau perhitungkan
ku menyatakan kau jalan kebenaran dan hidup, kau penyelamatku. Kau ada di setiap musimku, pemilik hidupku. Gagahku tak ku andalkan, jiwaku menyatakan kau Tuhan nyata dan berkuasa. Buatku berharap, imanku percaya, tanpa ragu ku kan berjalan. Janjimu setia sampai selamanya. Kau jalan kebenaran dan hidup, kau penyelamatku. Kau ada di setiap musimku, pemilik hidupku. Gagahku tak ku andalkan, jiwaku menyatakan. Halo semua, dalam rangka membantu sesama jemaat yang saling membutuhkan media promosi, gereja telah membuat satu platform yang bernama Lapak Berkat Wong Kito. Platform ini bertujuan untuk membantu sesama jemaat yang terkena dampak penurunan ekonomi akibat pandemi COVID-19 dan hanya akan diadakan selama masa pandemi COVID-19. Lapak Berkat Wong Kito berfungsi sebagai media promosi berbagai produk ataupun makanan yang dijual oleh jemaat. Bagi yang ingin mempromosikan produknya, dapat menghubungi WhatsApp gereja di 0895 1061 2355 atau DM langsung di Instagram Lapak Berkat Wong Kito dengan ketentuan follow Instagram @lapak_bwk. Shopping and blessing, belanja sambil memberkati orang lain, hanya di Lapak Berkat Wong Kito. Penyelamat, Engkau sempurna. Ku percaya Engkau ada dalam kelam, Engkau beserta. Kau menjaga, takkan lelah.
bagimu, tak layak di mata manusia, namun berharga bagimu. Tuhan yang menjamin hidupku ada di pihakku. Ku tak akan pernah goyah, sebab aku lebih dari pemenang. Dengan imanku, ku lihat nyata janji-janjimu. Oh, dengan imanku, ku terima jawaban doaku. Dasar dari setiap harapanku hanyalah iman kepadamu. Dengan imanku, kau perhitungkan hidupku. Tak mungkin bagi manusia, tapi itu pasti bagimu. Tak layak di mata manusia, namun berharga bagimu. Tuhan yang menjamin hidupku. Welcome to Bethlehem at Home. Ibadah online GMI Bethlehem, stay at home and stay with Jesus. Bagaimana kabar Bapak, Ibu, dan teman-teman yang saat ini berada di rumah? Kami berharap semua dalam keadaan sehat dan tetap bahagia. Kami sangat rindu untuk bisa berdoa bagi Bapak, Ibu, dan teman-teman semua. Maka dari itu, bagi saudara yang memiliki pergumulan dan rindu untuk didoakan, teman-teman dapat menyampaikan prayer request melalui WhatsApp gereja, dan hamba Tuhan akan mendoakannya dalam doa pagi setiap harinya. Begitu pula teman-teman yang doanya telah dijawab oleh Tuhan, juga dapat menyampaikan press report ke WhatsApp gereja. Kita rayakan kebaikan Tuhan atas anugerahnya. Kami terus mengingatkan jemaat untuk tetap menjadi setia mengikuti ibadah-ibadah online kita melalui YouTube GMI Bethlehem. Semua informasi, jadwal ibadah, dan kegiatan kelas meeting atau kelompok kecil secara online dapat dilihat di media sosial GMI Bethlehem. Hari ini kita sudah memasuki minggu Advent ketiga. Biarlah sukacita Maria dan sukacita para gembala yang menyambut kelahiran Kristus bisa menjadi sukacita kita semua di masa Advent ini. Dan secara khusus tahun ini, Panitia Natal telah mempersiapkan perayaan Natal berupa konser Natal pada tanggal 24 Desember dan ibadah Natal pada tanggal 25 Desember secara virtual. Untuk mengajak kita kembali menikmati momen Natal yang seru dan tetap berada di dalam kasih-Nya. Siapkan diri untuk mengikutinya, dan kami yakin Bapak Ibu pasti akan mengalami berkat Tuhan. Bagi Bapak Ibu yang ingin mendukung kegiatan Natal gereja kita, dapat mentransfer ke rekening GMI Bethlehem Palembang dengan memberi keterangan untuk Natal atau menambahkan angka 25 di nominal persembahan tersebut.
Dan firman Tuhan pada hari ini akan dibawakan oleh Gembala Sidang kita, Bu Susadikin Gunawan, dengan tema The Joy of God, sukacita yang dari Allah. Kiranya melalui firman Tuhan hari ini, kita dapat memahami sukacita sejati yang dapat terus menjadi bagian dalam hidup kita, termasuk di musim ini. Mari kita siapkan hati kita untuk menyembah dan memuji Dia. Hari ini kita memperingati Minggu Advent yang ketiga, sukacita. Minggu pertama kita menyalakan lilin pengharapan. Minggu kedua kita menyalakan lilin kasih. Hari ini kita menyalakan lilin sukacita. Satu hal yang kadangkala terjadi di saat kita bersiap-siap untuk merayakan kelahiran Yesus, kita berharap bersukacita selalu. Sukacita tidaklah sama dengan gembira. Sukacita adalah perasaan yang lebih mendalam karena kita mengetahui pemeliharaan Tuhan bagi kita. Sukacita adalah mengingat bahwa Tuhan mengirim Yesus sehingga kita mengetahui Tuhan selalu memelihara kita. Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Welcome to Bethlehem at Home. Kita sungguh bersyukur dan terima kasih atas penyertaan Tuhan kepada kita. Kita boleh memasuki Minggu Advent yang ketiga. Mari kita mau satukan hati kita di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Ketiganya yang esa, kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Mari kita tundukkan kepala kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami sungguh bersyukur dan terima kasih Tuhan atas kasih dan rahmat-Mu Tuhan yang tak pernah habis-habisnya di dalam kehidupan kami Tuhan. Dan pada minggu hari ini Tuhan, kami boleh kembali datang kepadamu Tuhan. Kami mohon ampun Tuhan atas setiap dosa dan pelanggaran yang telah kami lakukan Tuhan. Ajarkan kami Tuhan untuk boleh hidup kudus di hadapan-Mu Tuhan. Oleh hidup menyenangkan hati-Mu Tuhan dari hari ke hari Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan Engkau menolong kami Tuhan untuk dapat dituntun oleh-Mu Tuhan. Sehingga kami boleh berjalan dalam kebenaran-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita sungguh bersyukur bahwa sebentar lagi kita akan merayakan Natal. Mari berhimpun dan bersukaria, hai mari semua ke Bethlehem. Lihat yang lahir Raja Bala Sorga, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Tuhan. Allah yang sejati menjadi manusia. Allah sendiri dalam muka insan, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Tuhan. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Tuhan. Kita sungguh bersyukur bahwa Allah mau datang ke dunia ini menjadi manusia sama seperti kita, demi untuk menebus dosa-dosa kita. Hanya Dialah yang layak kita puji dan sembah. Mari bersama-sama kita katakan, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia,
sembah dan puji Dia Tuhanku. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia Tuhanku. Sembah dan puji Dia Tuhanku. Sembah dan puji Dia Tuhanku. Kedatangan Kristus membawa sukacita bagi kita. Mari bersama-sama kita mau rayakan sukacita ini. Kita mau katakan, joy to the world. Joy to the world, the Lord is come. Let earth receive her King. Let every heart prepare him room. And heaven and nature sings, and heaven and nature sings, and heaven and nature sings. The word with truth and grace, and Makes the nations born. the glories of His righteousness, and wonders of His love, and wonders of His love, and wonders of His love. Dan soraklah penebus datanglah. Lihat-lihatmu kepadanya, sekalian nyanyilah, sekalian nyanyilah, sekalian nyanyilah, sekalian orang bernyanyilah. Dan soraklah, Raja wilahillah. Sembah malam dan madunya, sembahkan pujian, sembahkan pujian, sembahkan pujian, sembahkan pujian, sembahkan pujian, sembahkan pujian, sembahkan pujian. Sembahkan pujian, sembahkan pujian, sembahkan pujian, sembahkan pujian, sembahkan pujian, sembahkan pujian. Mari kita bangkit berdiri. Mari bersama segala orang percaya di segala tempat dan sepanjang abad, kita mau bersama-sama menaikkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin.
seperti alungan. Layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan, seperti emas kemenyan dan mur, biar hidupku berkenan padamu. Seperti alungan, layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan, seperti emas kemenyan dan mur, biar hidupku berkenan padamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesus, ku rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku. Seperti alungan, layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan, seperti emas kemenyan dan mur, biar hidupku berkenan padamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesus, ku rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku. Bersama paduan suara sudah ku bernyanyi, kemuliaan di tempat mahadiri. Dan damai sejahtera di antara manusia yang hidupnya berkenan kepadamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesus, ku rasakan selalu. Indahnya Natal di sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesus, ku rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku. Indahnya Natal di hatiku. Indahnya Natal di hatiku. Saat ini bersama-sama kita akan menaikkan doa, permohon doa kita. Kita akan doakan untuk pelayan hamba-hamba Tuhan GMI Bethlehem dan persiapan konser dan ibadah Natal. Kita juga mau doakan untuk usaha bisnis boleh kembali pulih di tahun depan, yaitu tahun 2021. Dan kita juga mau doakan untuk kerinduan bagi Pak Sutri di gereja kita yang ingin memiliki keturunan di tahun 2021. Mari bersama-sama kita mau naikkan pokok-pokok doa ini. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur dan terima kasih Tuhan atas pimpinan dan penyertaan Engkau Tuhan
di dalam sepanjang kehidupan kami Tuhan. Dan Tuhan juga menyertai setiap hamba-hamba-Mu Tuhan yang melayani di gereja GMI Bethlehem ini Tuhan. Bila kiranya Tuhan Engkau terus menyertai mereka dalam pelayanan demi pelayanan mereka Tuhan. Tuhan bantu mereka Tuhan agar mereka boleh senantiasa dikuatkan dalam melayani Engkau Tuhan. Dalam setiap pergumulan mereka Tuhan tolong, Tuhan bantu. Dan biar kiranya Tuhan kami juga mau mendoakan agar setiap jemaat juga boleh peka terhadap hamba Tuhan dan juga para pekerja gereja Tuhan. Sehingga kami boleh memiliki hati untuk bersama-sama membantu pelayanan gereja ini Tuhan. Tuhan kami juga mau berdoa untuk persiapan konser Natal kami Tuhan. Biar kiranya Tuhan kami memohon pertolongan-Mu Tuhan untuk teman-teman yang melayani di acara konser Natal ini Tuhan. Agar Tuhan bantu mereka dapat memberikan yang terbaik. Biar kiranya sungguh Tuhan konser Natal ini boleh menjadi berkat bagi banyak umat-Mu Tuhan. Tuhan kami juga mau berdoa untuk pemulihan keadaan ekonomi. Mungkin di antara teman-teman sekalian ada yang mengalami banyak masalah melalui COVID ini Tuhan. Biar kiranya Tuhan kami mau terus doakan agar Tuhan bantu agar keadaan ekonomi mereka boleh dipulihkan, usaha mereka boleh dipulihkan, bisnis mereka boleh dipulihkan Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk saudara pasangan pasutri kami yang merindukan untuk memperoleh keturunan di tahun 2021 nanti Tuhan. Bila kiranya Tuhan Engkau menolong pasangan pasutri ini Tuhan, agar Tuhan terus menolong mereka dan memberikan mereka kesabaran, dan Tuhan bantu agar mereka boleh segera memiliki keturunan. Biarlah segala puji, syukur, hormat, kemuliaan kami naikkan hanya kepada-Mu Tuhan. Kita juga mau bersyukur untuk support kita pada minggu hari ini. Kita bersyukur untuk ide-ide kreatif dalam bisnis dan juga untuk jemaat kita yang dapat memiliki customer baru dan juga pelanggan-pelanggan lama boleh kembali di masa pandemi ini. Dan juga kita bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan dalam masa kehamilan dan kesehatan calon bayi bagi pasangan pasutri yang saat ini sedang hamil istrinya. Biar kiranya kita senantiasa mengucap syukur atas kebaikan Tuhan, penyertaan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Kami sungguh bersyukur dan terima kasih Tuhan, karena Engkau begitu baik Tuhan. Kami sungguh bersyukur Tuhan atas jawaban-jawaban doa yang telah Tuhan jawab. Dan kami mau terus sadar padamu Tuhan, sehingga kehidupan kami Tuhan boleh senantiasa memuliakan nama-Mu Tuhan. Terpuji kemuliaan nama-Mu Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami hidup. Kami mau berdoa, amin. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesus, ku rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku, tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesus, ku rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku, indahnya Natal di hatiku, indahnya Natal di hatiku. Shalom jemaat yang dikasih Tuhan, tahun ini kita ada di musim Natal yang berbeda. Tahun ini kita tidak dapat merayakan Natal dengan meriah. Ibadah dan perayaan Natal kita akan diadakan secara virtual. Akan tetapi apakah kita juga harus kehilangan sukacita Natal? Hari ini, di Minggu Advent yang ketiga ini, kita akan belajar sesuatu yang penting, yaitu the joy of God, sukacita yang dari Tuhan. Mari jemaat sekalian kita siapkan hati kita. Kita siapkan catatan kita, karena akan banyak firman Tuhan yang akan kita pelajari pada hari ini. Mari sebelumnya saya ajak kita semua berdoa terlebih dahulu. Bapa di dalam kerajaan sorga, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan,
Jikalau kami boleh ada hari ini, kami boleh menyembah Tuhan, kami boleh masuk di dalam masa Advent yang ketiga ini. Kami bersyukur untuk sukacita Natal yang Tuhan berikan kepada kami. Karena Yesus Kristus lahir bagi kami di dunia ini, menebus dosa kami, menjadi juru selamat kami. Sebentar kami akan belajar akan kebenaran firman Tuhan, hadir dan berkarya di tengah-tengah kami, hadir berkarya di tengah-tengah setiap umatmu yang ada di rumah dan yang ada dimanapun juga. Berkati firman Tuhan agar kebenaran firman Tuhan ini boleh hidup di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih, kita akan melihat dalam Injil Lukas pasal 2 ayat 10 dan 11. Di dalam Injil Lukas ini, elemen kisah Natal terasa biasa-biasa saja. Lukas melukiskan ada gembala-gembala yang menjaga ternak mereka dan ada seorang bayi laki-laki yang lahir di sebuah desa kecil. Saudara, kelahirannya adalah sangat normal, seperti bayi pada umumnya, sehingga dapat dengan mudah terlupakan dalam sejarah. Namun di padang dekat tempat itu, sesuatu yang luar biasa terjadi. Malaikat-malaikat yang diutus Allah menampakkan diri dan memberikan makna yang luar biasa pada peristiwa yang tampaknya biasa ini. Dikatakan di sini, lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud." Allah datang ke dunia yang berdosa ini adalah suatu paradoks yang tidak kita bisa mengerti secara rasional. Inilah Immanuel, Allah beserta kita, Allah ada bersama kita. Kedatangannya di dalam dunia adalah berdasarkan inisiatif Allah sendiri. Hari ini kita akan belajar 3 hal dari yang dinyatakan malaikat di sini. Yang pertama, jangan takut. Ketika malaikat Gabriel memberitakan kabar sukacita ini, dia memulai dengan satu kalimat, jangan takut. Saat itu para gembala beserta dengan seluruh bangsa Israel tengah menghadapi masa-masa yang menakutkan. Mereka berada di bawah pemerintahan Raja Herodes, raja yang amat kejam. Tanah mereka di bawah pemerintahan Romawi. Ada ketakutan akan masa depan. Apakah bangsa Romawi akan pergi dari sini? Apakah bangsa kita akan merdeka? Apakah Mesias akan datang? Hari ini manusia juga banyak dipenuhi dengan ketakutan-ketakutan. Hati manusia tidak ada damai sejahtera. Bukankah hari-hari ini seluruh dunia dipenuhi dengan ketakutan terhadap virus COVID-19? Kemarin saya membaca sebuah berita. Di Indonesia, setiap 12 menit, 1 orang meninggal karena COVID-19. Saudara, bukankah ini berita yang menakutkan bagi kita? Mungkin saudara berkata, iya, tapi beberapa hari yang lalu juga ada berita yang mengatakan 1,2 juta vaksin sudah masuk ke Indonesia. Lalu pertanyaan saudara, apakah kita harus bergembira karena 1,2 juta vaksin sudah datang? Para ahli mengatakan bahwa vaksin itu bukan senjata pamungkas untuk menyelesaikan pandemik ini. Vaksin hanya cara pencegahan sekunder saja. Vaksin tidak dapat menggantikan yang namanya 3M, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan. Lalu sampai berapa lama ini harus kita lakukan? Sudah tidak ada yang tahu. Dan dalam kehidupan kita sebagai orang-orang Tionghoa, gitu, itu dikenal ada 5 macam ketakutan. Ada takut malu, pasyu, takut miskin, paciung, takut sakit, paping, takut setan, pakui, dan takut mati, pasu. Sudah orang Tionghoa takut sama setan, tapi tidak ada takut sama Tuhan. Kita seharusnya takut akan Tuhan, bukan takut akan setan. Yang berarti saya ingin mengatakan bahwa ketakutan itu menjadi bagian dalam kehidupan manusia. Di Tiongkok ada satu situs sejarah yang bernama Ping Mayong atau Tentara Terakota. Saudara, ini adalah satu kumpulan dari koleksi 8.099 terakota yang berbentuk toko prajurit, kuda, yang ukurannya asli 1:1, yang berada di dekat makam dari Qin Shi Huangdi atau kaisar pertama dari dinasti Qin. Saudara, toko-toko prajurit ini ditemukan pada tahun 1974 di Xi'an. Menurut catatan sejarah, Kaisar Qin Shi Huangdi ini percaya kalau dia mati, maka musuh-musuhnya akan datang dan menyerang dirinya.
Maka dia membawa pasukannya untuk menemani dan menjaga sang kaisar ini siang dan malam. Selain itu, kaisar percaya bahwa nanti di kehidupan setelah kematian, dia membutuhkan satu bala tentara untuk menaklukkan kerajaan-kerajaan yang lain yang ada di balik kematian. Saudara, proyek ini membutuhkan waktu 36 tahun. Ada 700.000 orang arsitek dan pengrajin. Dan semuanya itu dikubur hidup-hidup bersama dengan jasad sang kaisar untuk menjaga rahasia itu masuk ke dalam makam tersebut. Saudara, kaisar ini takut dengan kematian. Kalau saudara takut kematian, saudara ingatlah bahwa Yesus berkuasa atas maut. Mazmur 23 ayat keempat mengatakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Bahkan dalam lembah kekelaman, dalam lembah kematian, Tuhan tetap beserta kita. Kita tidak perlu takut karena Tuhan beserta. Satu lagi kisah di dalam Keluaran 33. Saudara, saya suka dengan kisah ini. Karena saya melihat Musa sangat bersungguh-sungguh. Dia memohon kepada Allah untuk mengabulkan permohonannya. Yaitu supaya ia hadir di tengah-tengah umat Israel dalam sisa perjalanan mereka menuju ke Kanaan. Musa sangat menghargai kehadiran Tuhan. Di dalam ayat yang ke-15 dikatakan bahwa jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Saudara, ia berbicara seperti orang yang takut membayangkan harus berangkat tanpa kehadiran Allah. Karena ia tahu bahwa perjalanan panjang mereka tidak akan aman apabila Allah tidak beserta mereka. Mungkin mereka bisa berkata, lebih baik kami berbaring dan mati di padang gurun Sinai, daripada kami harus berangkat ke Kanaan tanpa kehadiran Allah. Saudara, Musa mengakhiri permohonannya dengan mengaitkan dengan kemuliaan Allah. Ayat yang ke-16. Dari manakah gerangan akan diketahui bahwa aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu, yakni aku dengan umatmu ini. Bukankah karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami, sehingga kami, aku dengan umatmu ini, dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi. Tidak ada lagi hal lain selain kehadirannya yang bisa menjawab semua pertanyaan ini. Bagaimanakah kita bisa melewati hari demi hari sepanjang tahun ini tanpa penyertaan Tuhan? Apalagi tahun 2020 merupakan tahun yang sangat sulit kita lewati di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Jika kita ada sampai hari ini, tentu karena kasih karunia Tuhan. Dan satu-satunya perbedaan antara orang percaya dengan orang-orang yang tidak percaya dalam kehidupannya adalah Tuhan berjalan beserta kita. Itulah sebabnya Musa mengatakan bahwa perbedaan bangsa Israel dengan bangsa-bangsa lain adalah karena Tuhan berjalan bersama-sama dengan bangsa Israel. Musa berhasil memperoleh jaminan perkenan Tuhan. Lalu di dalam ayat ke-14 dikatakan, lalu Allah berfirman, aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketentraman kepadamu. Dalam bahasa Inggris dikatakan, my presence will go with you and I will give you rest. Dalam terjemahan Alkitab yang terbuka dikatakan dengan sangat indah di sini. Kehadiranku akan menyertaimu dan aku akan memberikan ketentraman kepadamu. Inilah ayat yang panitia Natal gereja kita cantumkan di tas souvenir Natal kita tahun ini. Yaitu Immanuel, Allah yang beserta kita, dan Bapak Ibu Saudara nanti akan mendapatkan souvenir ini untuk kita semua. Tentu saja, kita pasti membutuhkan tuntunan Tuhan yang menuntun kehidupan kita. Ingatlah, Musa tidak menghendaki tanah perjanjian tanpa Allah. Dan tanah perjanjian itu tidak berarti apa-apa bagi bangsa itu tanpa kehadiran Tuhan. Apa gunanya kami memiliki segala berkat yang dijanjikan Tuhan kalau Tuhan sendiri tidak beserta dengan kami? Apa gunanya ada perlindungan dari Tuhan dengan malaikatnya berjalan di depan dan menghalau semua musuh jikalau tidak ada Tuhan sendiri di tengah kami? Kami tidak mau berjalan sendiri, kata Musa. Sudah banyak orang Kristen hanya menginginkan anugerah berkat Tuhan, kekayaan, kelimpahan, kesehatan, perjalanan yang lancar, penyertaan dan perlindungan dari malaikat Tuhan. Akan tetapi jikalau kita tahu di balik semua yang kita terima itu, Tuhan tidak ada dan hadir beserta kita. Buat apa itu semua? Sebagai orang tua, apakah kita senang kalau kita tahu anak kita maunya hanya harta kita saja? Tentu kita akan katakan anak ini tidak berbakti. Anak tidak tahu berterima kasih. Saudara, Tuhan ada di sekitar kita dan beserta dengan kita. Dan itulah yang terindah dan terpenting dalam hidup kita.
Sehingga kita bisa berkata seperti Nabi Habakuk, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, atau seperti pemazmur Asaf berkata, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, sekalipun harta milikku habis dan tidak ada yang sisa sedikit pun, namun Tuhan berserta dengan aku. Aku tetap mencintainya, aku tetap mengasihinya. Ada kalanya Tuhan membawa kita melewati tanah berbatu-batu dan bahkan berbukit terjal. Namun kemanapun Dia memimpin kita, percayalah bahwa Tuhan telah menjanjikan rancangan damai sejahtera dan hari depan yang penuh harapan. Oleh sebab itu, jangan takut. Yang kedua, kesukaan besar. Natal bicara kesukaan besar bagi seluruh bangsa. Tahukah saudara bahwa Tuhan kita, Tuhan yang bersuka cita. Tuhan itu menyenangkan. Bagaimana kita tahu hal ini? Semuanya ada di dalam Alkitab. Dari halaman depan sampai halaman belakang. Alkitab berbicara tentang sukacita Tuhan. Berapa banyak orang yang berpikir bahwa Tuhan dalam perjanjian lama itu pemarah dan Tuhan dalam perjanjian baru itu baik. Tetapi tidaklah demikian. Bahkan dalam perjanjian lama kita melihat bahwa Tuhan itu bersukacita. Di dalam Amsal 8 ayat 31 melambangkan Tuhan yang bersukacita selama penciptaan. Dikatakan aku atau hikmat bermain-main di atas muka buminya. Dan anak-anak manusia menjadi kesenanganku. Saudara, beberapa orang percaya bahwa hikmat ini adalah rujukan kepada Yesus pada saat penciptaan. Tuhan bersukacita atas apa yang Dia buat, terutama kita, saudara. Pada awalnya Tuhan itu bersukacita, dan sepanjang perjanjian lama, Tuhan memerintahkan umatnya untuk bersukacita. Perhatikan dalam Yesaya 62 ayat 5, dalam terjemahan Alkitab yang terbuka dikatakan, sebab seperti seorang pemuda menikahi seorang perawan, demikianlah anak-anakmu laki-laki akan menikahimu. Seperti mempelai laki-laki bersukacita atas mempelai perempuan, demikian juga Allah akan bersukacita atas kamu. Apa yang Tuhan lakukan? Tuhan sedang bersukacita. Tuhan bersukacita atas saudara. Bisakah saudara bayangkan itu? Banyak dari saudara mungkin cukup sering menghadiri pernikahan. Dapatkah saudara mengingat bagaimana raut wajah pengantin pria menanti saat pengantin wanita berjalan ke arahnya? Bagaimana saudara menggambarkan penampilan pengantin pria ini? Saudara pasti gambaran cinta, kebanggaan, keajaiban, dan tentunya adalah kegembiraan. Saya belum pernah melihat wajah pengantin pria yang ketakutan atau pengantin pria yang jijik melihat pengantin wanita, saudara. Yang ada pasti kegembiraan dan kegembiraan. Saudara bayangkan Tuhan melihat saudara seperti itu. Seperti pengantin pria yang bersuka cita atas pengantin wanita. Demikianlah Tuhan bersuka cita atas saudara. Saudara, satu lagi firman Tuhan di dalam Yefanya 3 ayat 17. Di sini dikatakan, Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ia bergirang karena engkau dengan sukacita. Ia membaharui engkau dalam kasih-Nya. Ia bersorak-sorai karena engkau dengan sorak-sorai. Saudara, ini lagi. Tuhan bersukacita atas saudara. Jadi Tuhan adalah makhluk yang paling bersukacita di seluruh alam semesta ini. Tentu Tuhan juga tahu kesedihan. Tapi kesedihan dan kemarahan Tuhan adalah tanggapan sementara untuk dunia yang jatuh. Di dalam Mazmur 30 ayat yang kelima, di sini dikatakan bahwa sebab murkanya hanya sesaat, tetapi kemurahannya tetap hidup. Saudara, ratapannya tinggal pada sore hari, tetapi sukacitanya datang pada pagi hari. Saudara, kemarahan Tuhan berlangsung sesaat, tangisan berlangsung semalam, tapi kegembiraan Tuhan selamanya. Duka cita Tuhan dan kemarahan Tuhan adalah tanggapan sementara terhadap dunia yang jatuh, dan itu akan dibuang selamanya pada hari itu ketika dunia menjadi benar. Tetapi kegembiraan itu adalah karakter dasar dari Tuhan. Tuhan adalah makhluk yang paling menyenangkan di seluruh alam semesta ini. Tuhan itu menyenangkan, dan saya tahu melalui Yesus. Karena Yesus berkata, di sini dikatakan, jika
kamu telah melihat aku, maka kamu telah melihat Bapa di sorga. Saudara, inilah salah satu alasan Tuhan menjadi manusia yang kita peringati di musim ini. Dan kita dapat melihat bahwa Dia sebagaimana adanya Dia. Di dalam Yesus, Tuhan yang tidak terlihat menjadi terlihat. Jika saudara ingin tahu seperti apa Tuhan itu, lihatlah Yesus. Dan ketika saudara melakukannya, saudara akan melihat bahwa Tuhan itu bersuka cita. Saudara lihatlah, anak-anak datang berbondong-bondong kepada Yesus. Saudara, Yesus adalah magnet bagi anak-anak. Sehingga sampai murid-murid harus mengusir mereka. Karena mereka menganggap anak-anak ini mengganggu Yesus. Saudara, anak-anak tertarik pada kegembiraan. Jadi, saya harus percaya bahwa Yesus itu bersuka cita. Yesus juga menyukai pesta. Saudara, dia melakukan mukjizatnya yang pertama di pesta pernikahan. Dia mengubah air menjadi anggur dan membuat pesta itu dapat terus berjalan. Dan Yesus mengajarkan bahwa kerajaan Allah adalah seperti sebuah pesta. Bahwa sorga itu penuh dengan sukacita. Misalnya di dalam Injil Lukas pasal 15. Saudara, ini adalah salah satu tempat di mana para pemimpin agama marah kepada Yesus. Karena dia bergaul dengan orang-orang berdosa. Saudara, Yesus menjawab pertanyaan mereka ini dengan 3 cerita. Yaitu tentang domba yang hilang, tentang koin yang hilang, dan tentang anak yang hilang. Saudara, ketika domba yang hilang ditemukan, sang gembala dengan sukacita meletakkannya di pundaknya dan pulang. Dalam Lukas 15 ayat yang ke-6 dan 7 dikatakan, dan setibanya di rumah ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangga serta berkata kepada mereka, bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dombaku yang hilang itu telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga ada sukacita di sorga, karena satu orang berdosa yang bertobat lebih daripada sukacita, karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Dan ketika koin yang hilang itu ditemukan, wanita itu memanggil teman-teman dan tetangganya bersama-sama dengan mereka. Dan ia berkata di dalam ayat yang ke-9 dan ke-10, bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dirhamku yang hilang itu telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah, karena satu orang berdosa yang bertobat. Dan ketika anak-anak yang hilang itu pulang, ayahnya menyambutnya dengan tangan yang terbuka dan berkata di dalam ayat 22-24, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelilah dia dan marilah kita makan dan bersuka cita. Sebab anakku yang telah mati dan menjadi hidup kembali, ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukaria. Saudara, apa tema semuanya ini? Ketika yang terhilang ditemukan, Tuhan bersuka cita. Ada sukacita di sorga. Saudara, seorang penulis bernama C.S. Lewis mengatakan seperti ini. Sukacita adalah urusan serius sorga. Saudara, saya senang dengan kalimat ini. Tuhan itu menyenangkan. Tetapi yang terpenting bagi saya, tentu berasal dari perkataan Yesus sendiri. Di sini dikatakan di dalam Yohanes 15 ayat 11, semuanya itu, kata Yesus, kukatakan kepadamu supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Saudara, dia ingin Anda mengalami sukacita sepenuhnya. Dan Natal bicara berita kesukaan besar bagi seluruh dunia. Saudara, akan tetapi berita mengenai kesukaan besar ini sering disalah tafsirkan. Seringkali kesukaan besar menjadi kesukaran besar. Saudara, hari ini banyak juga orang yang telah mendengar berita kesukaan besar. Tetapi hidupnya masih terus diliputi dengan kesukaran besar. Banyak masalah, banyak kesulitan, dan lain sebagainya. Saudara, mengapa hal ini terjadi? Karena mereka belum menemukan damai yang sesungguhnya di dalam Kristus. Sesungguhnya ada perbedaan antara kesukaan atau joy, bahasa Mandarinnya sile, dan kesenangan atau happy atau kuaile. Saudara, kesukaan besar ini adalah the great joy atau tasile. Bukan happy, bukan kuaile, saudara.
Saudara, joy adalah satu keadaan di mana seseorang masih bisa bersuka cita dalam menghadapi masalah. Dalam keadaan sakit atau sehat, gembira atau sedih, sukses atau gagal, termasuk juga di dalam masa pandemik ini, kita bisa tetap bersuka cita, kita bisa tetap bersyukur kepada Tuhan. Saudara, joy datangnya dari dalam, tidak ditentukan dari apa yang ada di sekitar kita. Saudara, Alkitab tidak mengatakan don't worry, be happy. Tapi rejoice, saudara bersuka citalah. Sedangkan happy adalah satu keadaan di mana seorang merasa bersuka cita dalam saat-saat berbahagia tertentu. Misalnya saat ulang tahun. Orang Tionghoa menyanyikan Chunisener Kuaile, saudara. Kuaile, bukan sile, bukan joy, tapi happy, saudara. Ketika kita mendapatkan hadiah, ketika kita berhasil, ketika kita naik pangkat dan lain sebagainya. Saudara, kita pergi makan, kita pergi nonton, atau kita pergi ke pesta, kita biasanya bisa happy, kita bisa gembira. Jadi, happy itu ditentukan oleh keadaan di sekitar kita. Makanya kadang-kala ada tulisan happy hour. Saudara, di restoran, di mana kita dikasih diskon supaya kita bisa happy. Tapi jamnya itu ditentukan, saudara. Dan John Wesley pernah berkata, mengapa kamu tidak bersuka cita? Saudara, dia katakan itu karena dosamu. Saudara, sukacita itu akan segera lenyap ketika seseorang berbuat dosa. Sukacita dan dosa adalah dua hal yang tidak dapat bersatu. Saudara, kita bisa happy sambil tetap berbuat dosa. Tetapi ketika kita tidak taat kepada pimpinan Tuhan, sukacita yang meninggalkan kita pertama kali. Nah, di sini dikatakan sukacita yang besar. Karena kita mendapatkan sesuatu yang begitu bernilai, yang kekal, yang mulia, yang begitu mahal. Bukan sekedar pangkat, hadiah, keberhasilan. Karena Sang Juru Selamat itu datang. Apa yang kita dapatkan bukanlah hanya sesaat, melainkan akan sampai ke sorga. Dan tetap merupakan bagian kita. Dan kita berkata, upamu besar di sorga. Dan yang ketiga, telah lahir bagimu Juru Selamat. Saudara, inilah berita penting yang diumumkan malaikat kepada para gembala. Mengapa mereka dapat bersuka cita? Karena hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Siapakah para gembala itu? Sepanjang sejarah Israel, pengembalaan adalah profesi yang mulia. Habel adalah orang pertama yang memiliki pekerjaan ini. Kemudian diikuti oleh Abraham, Ishak, Yakub, Musa, dan tentu saja Daud. Dan Tuhan sendiri menyebut dirinya seorang gembala, dan kita adalah dombanya. Sudah betapa indah gambaran ini. Namun pada saat kita memasuki abad yang pertama, pengembalaan telah kehilangan kilauannya. Para gembala merupakan golongan yang paling rendah, setingkat lebih tinggi dari para penderita kusta. Di dalam Talmud atau kumpulan tafsiran dan ajaran para rabi dikatakan, tidak ada bantuan yang harus diberikan kepada penyembah berhala atau gembala. Saudara, mereka dianggap najis secara agama. Karena sifat pekerjaan mereka tidak dapat menghadiri ibadah agama apapun. Mereka terisolasi dan dilupakan. Karena kawanan mereka harus berpindah-pindah untuk mencari rumput yang baru, untuk mencari air tawar. Mereka tidak pernah tinggal lama di satu tempat. Mereka diperlakukan dengan penghinaan dan ketidakpercayaan. Mereka dicurigai mencuri dari orang lain. Dan sering membingungkan, ini milikmu atau ini milikku. Dan kesaksian mereka tidak pernah diizinkan di pengadilan. Karena mereka sangat-sangat tidak dipercaya. Saudara, apakah kepada orang-orang semacam ini saudara ingin mengumumkan tentang kelahiran anak saudara? Namun kita menemukan fakta bahwa di malam Natal yang pertama, kabar baik itu adalah untuk semua orang, bahkan kepada gembala rendahan ini. Yesus datang untuk membawa kabar sukacita bagi semua orang. Sebab sesungguhnya aku akan memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Saudara, ini adalah kabar baik tentang kegembiraan yang besar. Saudara, kata Yunani di sini untuk besar adalah mega. Saudara, yang artinya sangat besar, sangat nyaring, besar, perkasa. Saudara, ini adalah satu gelar yang tertinggi. Ini adalah mega joy-nya Allah, mega sukacitanya Allah. Saudara, berita ini untuk semua bangsa. Tapi perhatikan juga kata, kepadamu. Memang ini untuk semua bangsa.
Tapi ini juga untuk kita secara pribadi. Dan oleh sebabnya kita harus terima secara pribadi. Saudara dan saya juga harus terima kabar sukacita ini secara pribadi. Kita dapat bersukacita karena ada the great joy, ada kesukaan besar dengan nilai-nilai yang kekal. Saudara, Natal adalah the great joy karena Allah datang ke dalam dunia yang berdosa ini. Natal adalah tanda dari Allah agar manusia berhenti mencari Allah dengan usaha sendiri. Segala usaha manusia melalui agama adalah sia-sia. Agama tidak membawa manusia kepada Allah. Maka dalam pandangan Allah, tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Oleh karena itu, Allah sendiri yang datang mencari manusia ke dalam dunia yang berdosa ini. Inilah sukacita terbesar Natal bagi manusia. Ketika saudara dipenuhi dengan Tuhan, saudara akan dipenuhi dengan sukacita Tuhan. Filipi 4 ayat 4 mengatakan, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi aku katakan, bersukacitalah. Sudah bersukacitalah dalam Tuhan. Apa artinya? Itu berarti bahwa saudara dapat menemukan sukacita itu di dalam hubungan saudara dengan Tuhan. Terlepas dari keadaan apapun yang ada di dalam diri saudara. Teman saudara bisa datang dan pergi. Tetapi Yesus, dia datang dan tinggal dalam hidup saudara. Jika saudara terhubung dengan Tuhan yang bersukacita ini, itu seperti sebuah ranting kepada pohon. Saudara dapat memiliki sukacitanya mengalir melalui saudara dan tidak peduli musim apapun yang sedang saudara alami. Saudara, sukacita dari apapun dan siapapun itu akan berlalu. Tetapi sukacita dari Yesus itu akan tetap tinggal di dalam hidup saudara. Saudara, Mazmur 118 ayat yang ke-24 mengatakan, inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorai dan bersukacita karenanya. Saudara, hari ini, inilah harinya, saudara. Pemazmur tidak berkata besok adalah harinya Tuhan. Atau kemarin adalah harinya Tuhan. Dia berkata hari ini. Dan dia mengatakan itu. Saya berpikir, karena kita hidup di dunia ini dengan ilusi yang selalu mengatakan, saya akan bahagia suatu hari nanti ketika kondisi hidup saya berubah. Saudara, mereka yang masih studi, mereka berpikir, saya akan bahagia suatu hari nanti ketika saya tamat dari sekolah, ketika saya keluar dari sekolah ini. Orang-orang yang masih single, mereka berpikir, saya akan bahagia suatu hari nanti ketika saya menikah. Orang-orang yang sudah menikah, mereka berpikir, saya akan bahagia suatu hari nanti jika saya punya anak di rumah ini. Orang-orang yang mempunyai anak-anak, sudah mendapatkan anak-anak di rumah, mereka berpikir, saya akan bahagia suatu hari nanti jika dapat mengeluarkan anak-anak saya dari rumah ini, alias menikahkan mereka. Saudara, tetapi hari ini adalah hari untuk bersukacita. Saudara, bersukacitalah karena saudara memiliki hubungan dengan Tuhan yang bersukacita ini. Pesan Natal hari ini adalah jangan takut, tetapi bersukacitalah. Tanda terpenting dari orang Kristen haruslah berupa ketiadaan rasa takut dan kehadiran sukacita. Namun, bisa menjadi hal yang sulit untuk memiliki sukacita apabila kita dikelilingi oleh kesedihan. Kita hidup di dunia yang rusak, dipenuhi dengan rasa sakit dan kesedihan. Setiap kita yang mengikuti ibadah hari ini, saya yakin dan percaya kita pasti punya alasan untuk tidak bersukacita. Terlebih di musim ini. Tentu banyak kita yang sudah mengalami berbagai tragedi dan kesedihan. Mungkin di antara kita di tahun ini ada yang telah kehilangan orang yang kita kasih. Mungkin bisnis kita mengalami kemunduran, bahkan gagal total. Mungkin keluarga kita berantakan. Mungkin anak-anak kita memberontak dan lain sebagainya. Saudara, apapun yang terjadi dalam hidup saudara hari ini, ingatlah bahwa saudara punya juru selamat. Sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya, saudara sudah diselamatkan dari kematian. Saudara telah diselamatkan dari hukuman kekal dan neraka. Saudara punya harapan bahwa ketika saudara mati, saudara akan langsung pergi ke sorga. Saudara, itulah hal yang terpenting mengenai kehidupan saudara dan saya. Di tengah masa pandemik ini, marilah kita tetap memiliki sukacita itu. Karena kita memiliki juru selamat yang telah menyelamatkan kita. Kiranya Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Sekali lagi kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan sorga,
Kami bersyukur dengan kebenaran-kebenaran firman Tuhan ini. Kami bersyukur boleh menjadi orang Kristen yang boleh selalu bersuka cita. Karena ada berita kesukaan besar yang telah Tuhan berikan di dalam hidup kami. Karena Yesus datang ke dunia ini, maka kami memiliki Sang Juru Selamat itu. Kami boleh memiliki kehidupan yang kekal. Kami tahu kami masih hidup di dunia yang rusak ini, yang penuh dengan kesulitan dan penderitaan. Tapi kami juga tahu bahwa sukacita kekal Tuhan itu ada di dalam hati kami. Sehingga apapun situasi kami hari ini, kami tetap dapat bersukacita di dalam Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk setiap kebenaran firman Tuhan. Biarlah di musim ini kami boleh tetap mengalami sukacita yang abadi yang daripada Tuhan itu. Kiranya Tuhan boleh memberkati setiap kami yang sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat yang telah lahir bagi kami berdoa. Mari yang percaya kita katakan, amin, amin. Shalom Bapak Ibu terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita sungguh bersyukur hari ini dapat sama-sama mengikuti online service kita. Kita bersyukur perbuatan Tuhan sungguh sempurna. Terlebih kita bersyukur untuk firman Tuhan yang kita dengarkan hari ini. Biarlah firman Tuhan yang kita dengarkan juga terus menguatkan hati dan kehidupan kita. Kita terus merasakan sukacita daripada Tuhan di tengah momen Natal saat ini. Kita bersyukur juga untuk Musa Sadikin yang telah menyampaikan firman Tuhan. Biarlah kasih dan berkat Tuhan juga terus menaungi Musa dan juga keluarga. Bapak Ibu terkasih, selama ibadah online ini kita juga dapat sama-sama tetap memberikan persembahan, pastinya secara online dengan cara pertama mentransfer melalui rekening gereja kita GMI Bethlehem, dan juga yang kedua kita dapat sama-sama men-scan QRIS barcode setiap aplikasi pembayaran. Secara khusus di bulan Desember ini kita juga dapat sama-sama mendukung untuk perayaan Natal kita. Bapak Ibu terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, mengenai setiap kegiatan-kegiatan gereja kita, secara khusus di momen Natal di bulan Desember, kita juga sama-sama dapat ikuti melalui aplikasi-aplikasi yang ada, baik Instagram, Facebook, dan juga WA gereja kita. Kita dapat ikuti, kita dapat follow, dan juga dapat lihat sama-sama. Bapak Ibu, hari ini sebelum kita mengakhiri ibadah kita, di hari ini kita juga akan sama-sama menghafal ayat firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini juga dapat menguatkan kita selama 1 minggu ini, yang terdapat di dalam Zefanya 3 ayat yang ke-17. Saya akan bacakan yang pertama, dan nanti yang kedua kita akan baca bersama-sama. Zefanya 3 ayat yang ke-17, Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ia bergirang karena engkau dengan sukacita. Ia membaharui engkau dalam kasih-Nya. Ia bersorak-sorak karena engkau dengan sorak-sorai. Mari Bapak Ibu kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Zefanya 3 ayat yang ke-17. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ia bergirang karena engkau dengan sukacita. Ia membaharui engkau dalam kasih-Nya. Ia bersorak-sorak karena engkau dengan sorak-sorai. Puji Tuhan, luar biasa firman Tuhan hari ini. Bapak Ibu semuanya saya undang untuk bangkit berdiri. Kita sama-sama naikkan doa Bapa kami. Nanti doa penutup dan berkat akan disampaikan oleh Musa Sadikin. Mari sama-sama kita naikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaslah dari jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan, dan dengan iman kita menerima berkat Tuhan. Yan Chủ耶稣基督的恩惠、神的慈爱、圣灵的感动，常与你们众人同在，从今时直到永永远远。Kiranya anugerah keselamatan di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kasih sayang pemeliharaan dari Allah Bapa Sorgawi, serta persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, kiranya boleh memberkati kehidupanmu, memberkati keluarga dan rumah tanggamu, memberkati usaha pekerjaanmu, memberkati hari depanmu, memberkatimu di saat ini, dengan tetap berpengharapan kepada Tuhan, dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya.
pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. 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 Amin. Silakan duduk saat teduh sejenak. Ibadah kita di hari ini telah selesai. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih sudah bergabung dalam online service GMI Bethlehem Palembang. Bagi Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih, apabila merasa diberkati melalui online service kita hari ini, mohon dapat klik like yang ada gambar jempolnya, lalu membagikan online service kita hari ini ke kerabat ataupun ke teman-teman Anda. Jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar ketika GMI Bethlehem Palembang memposting video terbaru online service, Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih akan menjadi orang yang pertama kali mengetahui informasi tersebut. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.